Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik semuanya, jemaah Majelis Taklim Al-Ukhwah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dapat berjumpa secara tatap muka baik offline maupun online di Majelis Taklim Al-Ukhwah kajian Ahad pagi atau Jihad pagi. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita dan Muhammad SAW serta para keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Insyaallah sehat selalu Bapak Ibu semuanya ya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita awali ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita bersama Ustadz Farid Nu'man akan membahas tema seputar ibadah kurban. Jadi jika di antara Bapak Ibu ada yang masih punya pertanyaan atau nanti bisa juga kita kasih kesempatan untuk open mic yang di rumah maupun yang di musola. Baik, untuk itu langsung saja kesempatan kami berikan kepada Ustadz Farid Nu'man untuk menyampaikan mukadimahnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini juga beberapa tahun yang lalu, bahwasanya kurban diambil dari kata kurba, ya kurban yang artinya mendekat. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu, rahmat Allah itu dekat terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini kurban. Adapun aktivitas ibadah kurban sendiri itu lebih dikenal dengan istilah al-udhiyah. Adapun kalau kurban itu terkait dengan para jamaah haji dan mereka menyembelihnya di tanah haram, itu istilahnya al-hadi. Ya, al-hadi. Adapun kalau kurban di luar tanah haram itu adalah al-udhiyah. Nah, kurbannya sendiri itu merupakan tujuan dari aktivitas ibadah kurban. Itu dalam rangka kurban, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kurban ini ada aturan main secara khusus, tidak sembarangan.
Tidak seperti sekadar kita membagi-bagikan daging hewan biasa yang kita sedekahkan, yang biasanya aturannya tidak ketat. Kita punya apa di rumah, misalnya ayam, kita sembelih, kita bagi tetangga. Ini umum, bebas saja. Tidak ada aturan main, misalnya harus seperti apa hewannya. Kita punya kambing, kita punya sapi, lalu kita ingin sedekahkan dalam bentuk murah atau matang, itu bebas. Kalau sudah dimiliki atau dinamai dengan ibadah kurban, maka dia mesti memenuhi beberapa aturan lain. Yang pertama, jenis hewannya. Tidak semua hewan itu sah dan dibolehkan untuk kurban. Ya, para ulama mengatakan waqad ajma'al ulama annal hadiya la yakun illa minan na'am. Ya, para ulama telah sepakat kurban itu tidak sah kecuali dengan hewan yang bernama hewan ternak an-na'am. Dan an-na'am ini juga spesifik karena ternak itu banyak. Ada orang menternak ayam, menternak ikan, itu juga hewan ternak jadinya. Tapi kasus atau konteksnya kurban itu kata para ulama kita, wattafaqu ala annal afdal al-ibil thumma al-baqar thumma al-ghanam wa ala hadha tartib. Mereka sepakat bahwa yang dimaksud hewan ternak itu yang pertama adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Wa ala hadha tartib, urutannya seperti itu. Jadi itulah yang lebih utama. Ada juga yang mengatakan keutamaan kurban itu bukan dilihat dari jenis saja. Misalnya unta lebih utama dibanding sapi, sapi lebih utama dibanding kambing. Li'annahu anfa'u lil fuqara, katanya, karena yang satu lebih bermanfaat dibanding yang lain. Karena faktor ukuran, ya, di mana para ulama sebagian mengatakan keutamaan juga dilihat dari bukan sekedar jenis hewannya, namun kesusahan, kepayahan seseorang ketika berkurban. Oleh karena itu ada yang mengatakan satu ekor satu orang itu lebih utama dibanding hewan yang patungan seperti sapi bertujuh dengan kambing seorang diri. Maka yang kambing seorang diri lebih utama dibanding yang sapi bertujuh. Sebagian ulama berpendapat demikian. Apa alasannya? Yaitu kaidah yang berbunyi al-ajru ala qadri ta'ab atau al-ajru bi qadri ta'ab. Besar kecilnya ganjaran tergantung besar kecilnya kepayahan atau kesulitan. Dan tentunya lebih sulit mereka yang berjuang seorang diri ketika berkurban dibanding yang patungan. Seperti misalnya satu ekor sapi seorang diri dia habis 20 juta dibanding yang bertujuh satu ekor sapi dia hanya mengeluarkan 3 juta rupiah. Ya, bagaimana dengan yang satu ekor kambing itu? Ya, sebagian kalangan seperti ulama Saudi, Sayyid dia Hambali, dia mengatakan walaupun satu ekor kambing dia seorang diri, maka itu lebih utama dibanding yang ishtirak, dibanding yang patungan. Namun ini sekali lagi hanyalah pandangan sebagai ulama. Adapun yang lain bahkan ini merupakan umumnya bahwasanya ya unta lebih utama dibanding sapi, kemudian sapi lebih utama dibanding kambing. Tak dilihat dari sisi patungan atau tidak, baik itu dari sisi keutamaannya. Lalu kemudian tidak ada perbedaan antara hewan kurban itu betina atau jantan. Ya, selama ini orang mengira kayaknya hanya jantan saja yang sah, tidak. Mau jantan mau betina silakan. Aturan main jenis hewan kurban itu tidak jauh beda dengan akikah. Di mana akikah sendiri Rasulullah SAW pernah berakikah dengan hewan betina. Bahkan untuk kurban sendiri, ya Rasul menggunakan bakoroh. Ya, bakoroh itu artinya sapi betina. Maka ini menunjukkan tidak ada masalah dan tidak ada perbedaan. Walaupun memang dari sisi kegunaan ya, karena yang betina itu kan dipakai sebagai peranakan, sebagai perkembangbiakan, sehingga mereka agak lebih eman-eman, sayang-sayang kalau yang betina itu dikurbankan, maka mereka suka menggunakan jantan.
Namun dari sisi syarat kemudian keabsahan sama sekali tidak ada perbedaan, tidak masalah mau betina dan mau jantan. Baik, lalu jamaah sekalian, bagaimana pandangan Islam atau fikih Islam tentang antara akikah dengan kurban, mana yang mesti didahulukan? Ada keyakinan di sebagian masyarakat kita, bagi orang yang belum akikah, jangan berkurban dulu, begitu. Akikah dulu, selesai baru kurbannya. Pendapat ini bukan tanpa alasannya. Di antara para salaf ada yang berpendapat seperti itu, walaupun ini bukan pendapat yang umum. Di antaranya Imam Atha bin Abi Rabbah rahimahullah. Dia kata beliau, orang yang belum akikah hendaknya jangan berkurban dulu. Walaupun pendapat ini sebenarnya agak bertabrakan. Para ulama tak mempermasalahkan. Baik mereka yang udah akikah atau yang belum akikah untuk melakukan kurban. Apalagi di dalam konteks mazhab Hanafi. Dalam konteks mazhab Hanafi, di mana mereka justru membid'ahkan akikah, maka sama sekali tidak ada kaitannya antara orang yang belum akikah atas belum berkurban, silahkan diperkurban. Ini merupakan pandangan mayoritas, tidaklah orang yang belum akikah terhalang untuk berkurban. Sebagaimana tidaklah orang yang belum sholat tahajud lantas dia tidak boleh sholat duha, sama-sama sunnah, tidak saling menutupi, sama-sama ibadah sunnah, tidak saling menghijabi yang lainnya. Ya, kayak begitu logika berpikirnya. Jadi sunnah yang satu terhadap sunnah yang lain tidak saling menganulir. Maka silahkan bagi mereka yang belum akikah untuk berkurban. Namun kalau yang dipermasalahkan mana yang duluan, jika seandainya dua-duanya belum, maka karena akikah itu sekali seumur hidup, sementara kurban tahun depan juga ada lagi begitu, maka silakan dia kalau ingin mendahulukan akikahnya. Syukur-syukur dia bisa dua-duanya jika Allah berikan kelapangan rezeki, dia bisa beli 2 ekor, yang satu buat akikah, yang satu buat kurban. Ya, lalu bagaimana kalau seandainya 1 ekor langsung aja diniatin 2? 1 ekor diniatin kurban juga, akikah juga, gitu. Nah, yang seperti ini area yang diperdebatkan para ulama, di mana mayoritas ahli fikih di 3 mazhab mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena akikah dan kurban itu ya 2 aktivitas ibadah yang memiliki SOP-nya masing-masing. Ya, standar operasionalnya sendiri-sendiri. Ada sebab yang berbeda. Bahkan dari sisi hewan, jenisnya, ya para ulama sepakat tentang kurban itu yang sapi, yang unta dan kambing. Sementara untuk akikah, mereka tidak sepakat tentang selain kambing. Apakah sapi, kemudian unta boleh dijadikan hewan akikah? Itu mereka tidak sepakat. Di mana para ulama sejak masa tabi'in seperti ya, Ibnu Abi Malikah, kemudian termasuk sahabat seperti Aisyah sendiri, itu nggak setuju akikah dengan selain kambing. Ketika dia dapat kabar ada seorang sahabat begitu, dia akikah dengan 2 ekor kambing, dengan 1 ekor unta, maka Aisyah pun mengucapkan ma'adzallah. Ma'adzallah itu kalau bahasa kita na'udzubillah min zalik lah, begitu. Itu kan kalimat yang menunjukkan dia tidak setuju ada orang yang akikah pakai unta. Ya, lalu kata Aisyah, yakfihi syatani mukafiatan. Harusnya si orang itu kalau akikah dengan 2 ekor kambing yang sepadan karena anaknya laki-laki. Lalu ini pun dijadikan dasar oleh para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, lalu kemudian Imam Ibnu Hazm, di mana mereka mengatakan tidak sah akikah kalau selain kambing. Sementara para ulama di berbagai macam mazhab yang lain mengatakan sah karena sama antara hewan akikah
itu sama dengan hewan kurban. Nah dari situ udah ketahuan bahwa keduanya berbeda. Karena berbeda, maka satu ekor dengan dua niat menurut mayoritas ahli fikih tidak sah. Adapun yang mengatakan sah adalah Imam Ahmad bin Hanbal alias mazhab Hambali, dan beliau langsung mempraktekkan ketika dia punya anak yang ingin diakikahkan, maka itu hewan akikah juga sekalian dia niatkan kurban. Hal ini diceritakan dalam kitab Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Mauludnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi ada dua pendapat. Nah, lalu bagaimana di sikap kita kalau di satu sisi kita juga pengen akikah, pengen kurban, tapi uang ya cuma segitu, nggak bisa beli dua. Ada pandangan yang mencoba mendamaikan dua pendapat ini, seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Faqih dalam Fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah. Kata beliau, buat orang yang dalam keadaan enteng rezekinya, maka dia tidak dibenarkan satu hewan dengan dua niat. Karena dia mampu untuk satu aktivitas dengan satu hewan. Untuk kurban dia mampu, untuk akikah dia juga mampu, dia beli dua. Atau kalau anak laki dia beli dua, kalau yang kurban satu, total tiga. Walaupun anak laki satu ekor juga sah sebenarnya. Ya, dua itu hanya keutamaan, bukan syarat sahnya akikah. Nah dia mampu nih, maka untuk yang kayak begini, kata Syekh Abdullah Al-Faqih, tidak ada alasan bagi dia satu ekor dengan dua niat. Namun bagi orang yang tidak mampu, keberadaan satu ekor kambing aja bagi dia itu butuh perjuangan, sementara dia juga ingin dua-duanya, ya ingin akikah dan kurban juga, maka untuk tipe atau kondisi orang seperti ini, mengambil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali yang membolehkan, bisa jadi buat dia kondisinya pas dan dibenarkan. Karena kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk memisahkan dua aktivitas ibadah tersebut. Nah, ini jalan tengah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Faqih. Baik, itu poin berapa tadi? Udah 2 atau 3 poin ya. Kita bahas sebagai pukul 5 4 poin kurang lebih. Lalu tentang masalah apakah pembagian hewan kurban ini hanya khusus untuk diri kita saja atau kerabat? Tidak. Para ulama seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa pembagian hewan kurban itu sepertiga. Walaupun sebenarnya dari sunnah Nabi sendiri alaihi salatu wassalam itu tidak ada ketentuan baku sebenarnya. Kalau di Al-Quran dikatakan ya fakulu minha wa ibul ba'isal fakir, makanlah olehmu sebagiannya, lalu sisanya diberikan ke orang fakir, diberikan untuk fakir miskin. Sementara Ibnu Abbas mengatakan tadi sepertiga buat yang punya beserta keluarganya, sepertiga lagi untuk disedekahkan, ya, sepertiga lagi ya dia bisa menghadiahkan ya kepada orang-orang terdekatnya, ya, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk keluarga orang terdekatnya, sepertiga lagi untuk ya dia sedekahkan secara umum. Lalu apakah non-muslim, tetangga kita non-muslim, dia boleh mendapatkan hewan kurban, boleh dikasih hewan kurban? Para ulama kita dari 4 mazhab ya umumnya mengatakan boleh. Umumnya mengatakan boleh. Hanya satu mazhab yang mengatakan makruh, yaitu mazhabnya Imam Malik. Ya, adapun internal mazhab Syafi'i ada 2 pendapat antara yang membolehkan dan yang melarang. Namun mayoritas mereka tetap membolehkan. Nah, yang paling kuat insya Allah adalah pendapat yang mengatakan hal ini berdasarkan keumuman dalil wa imul ba'isal fakir. Ayat ini tidak menyebutkan tentang apa agamanya, pokoknya orang fakir walaupun dia non muslim. Berbeda dengan zakat, itu spesial hanya untuk umat Islam. Sementara kurban, karena dia masuk kategori sedekah sunnah. Nah, kalau sedekah sunnah lebih luas, muslim dan non muslim dia boleh menerima.
Lalu kemudian juga dalam hadis, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Hadis ini juga nggak menyebut tetangga muslim atau non muslim atau bagaimana. Pokoknya tetangga, walaupun dia non muslim. Nah, salah satu bentuk penghormatan atau kemuliaan kepada tetangga adalah kita menikahi mereka untuk termasuk di kala ada. Ini langsung dipraktikkan oleh sahabat seperti misalnya Amr bin As. Dia memberikan yang mampuannya kepada tetangga-tetangganya yang non-muslim di kala dia tinggal di Mesir, dan saat itu Mesir masih cukup banyak Kristen Koptiknya. Dan inilah yang juga dipakai pendapat ini oleh para ulama. Ini tidak ada masalah memberikan yang muslim. Tapi kalau orang Islam masih banyak yang belum kebagian, ya orang Islam dulu yang diutamakan, yang didahulukan. Ya, walaupun sekali lagi kalau kita tinggalnya di daerah yang andai kata non-muslim lebih banyak, Islam minoritas, ya orang Islam yang sudah kebagian, maka tidak ada masalah kita membagikan mereka. Bahkan ini insya Allah bisa bernilai dakwah, bisa bernilai akhlak mulia kepada non-muslim. Baik, jemaah sekalian, assalamualaikum. Itu mukadimah pada pagi hari ini tentang tema serba-serbi atau tanya jawab tentang kurban. Jadi supaya kita waktunya lebih banyak untuk diskusi dan tanya jawab, maka mukadimahnya saya cukupi. Silahkan jemaah baik yang di sini, di rumah, atau di Zoom untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Cek Ya. 1 2. Gimana? Oh ya, sudah. Yang dia inginkan adalah 1 ekor 2 niat gitu Bu ya, atau gimana? Aja. Ya, tadi udah saya sebut bahwa orang yang belum akikah, dia ingin berkorban saja, itu tetap sah, dan ini mayoritas ahli fikih. Sebagian memang ada yang bilang mesti akikah dulu. Tadi udah saya sebut ya, Imam Atha bin Abi Rabah. Namun umumnya para ulama mengatakan tidak ada masalah orang yang belum akikah dia kurban dulu. Ya, karena satu ibadah sunnah tidaklah menganulir ibadah sunnah yang lain. Misal, masa gara-gara kita belum sholat duha lantas sholat qobliyah zuhur nggak boleh? Itu kan boleh-boleh aja. Ada lagi? Ya silakan. Alhamdulillah. Pada saat dengan korban, dia niatnya itu ketika tapi itu dimohon korban. Nah, di daerah saya sendiri itu ada yang niatnya seperti usaha berpaling dia korban, tapi pada saat korban dia niatnya itu tidak, karena di juga mengumpulkan yang ketika itu sekedar pemanfaatan momen ya. Orang yang belum akikah, lalu dia ingin akikah dulu dibanding kurban, itu pun juga tidak ada masalah.
ini nggak ada masalah, itu ada pemanfaatan untuk memanfaatkan jasa panitia kurban untuk memotong. Walaupun memang ada sedikit perbedaan dari sisi ketika pembagian. Kalau kurban itu tidak ditekankan dalam keadaan matang. Kurban mau matang, itu lulus seperti yang dikatakan di Nazdana juga. Saudi Arabia. Ya. Adapun kalau akikah itu lebih utamanya dimatangkan supaya apa? Memudahkan si penerima untuk konsumsi, karena akikah itu lebih sedikit, cuma 1 ekor 2 ekor, beda dengan kurban yang biasanya belasan bahkan puluhan. Kalau dimatangkan tentu panitia akan repot banget. Dengan itu di sisi itu aja perbedaannya. Namun kalau untuk pemanfaatan saat itu silakan dilakukan oleh panitia sebolehkan misalnya sapi tapi dia kan ketika ya, tadi kita udah bahas untuk akikah dengan sapi atau unta gitu, kalau di luar sana itu ranah yang ditempatkan ya. Sebagian ada yang mengatakan tidak sah akikah non kambing, seperti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, kenapa boleh. Kemudian ibu Nabi boleh, ya, tidak sah dan itu disinggung kata mereka, ya, bahwasanya tidak sah yang namanya akikah sebaiknya. Namun para ahli fikih di umumnya mazhab mengatakan sama, mau akikah dengan kurban jenis hewannya sama-sama boleh, tak boleh sapi, boleh kambing. Dalilnya adalah kias, mengkiaskan akikah itu dengan kurban. Dan karena kias juga sama-sama berhukum dalam hukum Islam, maka ini dipegang oleh mayoritas ulama sahnya akikah selain dengan kambing, yaitu sapi dan unta. Yang tak boleh ayam dan keledai. Bentar saat kita ini dulu saat atur audio dulu sebentar ya Zat. Banyak yang komplain. Cek 1. Kedengaran Bapak Ibu yang di rumah? Kedengaran Ustaz. Rumah bagaimana? Bagus. Jelas. Ini tadi sih memang ruak-ruak. Cek lagi 1. Berarti kurang keras aja suara. Tapi suara saya jelas. Boleh juga sih dideketin. Atau dipegang aja ya. Kalau dipegang masa. Aja deh, deketin aja. Baik, kita ke yang di rumah dulu, pertanyaan yang dari rumah. Pak Budi ya, sebagian masyarakat kita menjadikan kepala hewan sebagai upah penjagal. Apakah ini dibolehkan? Tentang mengupah penjagal, memotong, petugas memotong dari hewan kurban ini dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Rasul yang melarang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Amara Rasulullah Alaihi Wasallam, ya Rasulullah memerintahkan, maksudnya dan aku mabikun tadi untuk terus mengolah hewan kurban, sapi atau unta kurban. Wan atasan kalau bilamiha, dan kami diperintahkan untuk menyedekahkan dagingnya, wajilaliha, dan unuknya, dan juga wala ngerti al-jazamina, dan kami diperintahkan untuk jangan mengubah si penjagal darinya.
Gitu. Jadi tidak boleh mengupah si pemotong darinya. Kenapa? Karena hewan kurban bukan barang rumah, bukan untuk pembayaran. Dari mana dong diupahnya? Nah, nukti min indina kata kami membayar si penjaga itu dari sumber yang lain yang kami miliki. Jadi udah ada pos khusus untuk para pemotong. Namun si pemotong apakah lantas tidak boleh menerima hewan kurban? Boleh, tapi dengan aman sedekah, bukan aman upah. Pak, ini kepala buat sedekah, silakan pulang. Ini upahnya, gitu. Jadi bukan, Pak, dulu kita udah deal ya buat potong, kita upah 500.000. Nah, ini kepala kita hargain 100.000, nanti tambah 400. Nah, ini nggak boleh, karena dia menjadikan kepala tersebut sebagai alat pembayaran, alat upah. Tapi kalau dikasih ke penjaga sebagai sedekah, emang ini buat dia, kebanyakan kita kan yang mau para susah orangnya. Nah, dia mau untuk silakan. Nah, ada pun upahnya lain lagi, diupahin buat yang bapak kita sepakati. Kalau kayak gitu nggak ada masalah. Kalau sesuatu. Baik, yang berikutnya. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kurban atas nama keluarga yang telah meninggal? Iya, baik. Kurban untuk orang yang sudah wafat disetujui atau diakui keabsahannya oleh mayoritas ahli fikih, baik Hanafi, Hambali. Justru Syafi'i yang mengatakan tidak boleh kecuali jika yang meninggal sempat di masa hidupnya berwasiat, berpesan atau nadar ya untuk kurban. Maka kita yang masih hidup wajib, bukan hanya boleh ya berkurban atas nama dia karena dia telah berwasiat atau menadarkan. Adapun mayoritas ahli fikih mengatakan sah dan boleh walaupun tanpa ada wasiat atau nadar. Nah, tentu kita mau tahu apa ini. Dalil pertama, mereka yang mengatakan boleh dan sahnya kurban keluarga kita yang wafat, yaitu hadis Sahih Bukhari dari Sa'ad. Itu ketika menjelang menyembelih, Rasul membaca ya Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad summa dhaha bihi. Bismillah, ya Allah, terimalah kurban dari Nabi Muhammad, dari keluarganya dan dari umatnya. Summa dhaha bihi, lalu Nabi pun menyembelih. Nah, kalimat yang berbunyi terimalah kurban dari umat Nabi Muhammad itu menunjukkan bahwa bolehnya untuk orang yang sudah wafat. Karena umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ada dua, ada yang masih hidup, ada yang sudah wafat. Maka itu dalilnya. Dalil yang kedua, karena kurban ini sama dengan sedekah. Dan sedekah itu buat orang meninggal, boleh nggak? Boleh, sampai, dan itu ijma. Dan ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ibnu Majah yang pernah saya sampaikan di majelis ini, ketika ada sahabat yang bernama Ubadah bin As-Samit, dia bertanya, ya Rasulullah, inna ummi matat, wahai Rasul, ibu saya sudah meninggal, sabdaku anha, boleh nggak kami bersedekah atas nama dia, atas nama ibu yang sudah meninggal? Jawaban Rasul, tak sodakan, silahkan kamu sedekah atas nama dia. Maka persetujuan ini menunjukkan sedekah untuk orang yang sudah wafat boleh, sah, dan sesuai sunnah begitu. Oleh karena itu, karena kurban masuk kategori sedekah, maka dia pun juga boleh untuk orang meninggal. Jadi pertanyaan ini, saya sendiri lebih memilih pendapat mayoritas ulama bahwa sedekah atau kurban untuk orang yang wafat itu sah dan dibolehkan. Contoh nih, orang udah patungan bertujuh kurban sapi, menjelang hari H salah satu dari 7 orang itu wafat, terusin aja udah
Ya, nggak usah pakai ada pemain pengganti, itu nggak usah. Langsung aja tetap begitu disembelih atas nama 7 orang tersebut, walaupun salah satu dari mereka ternyata hari-hari menjelang hari dia wafat, ya itu tetap sah menurut mayoritas ahli fikih. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya, jika kita mampu berkurban setiap tahun, apakah harus diniatkan untuk setiap nama dari anggota keluarga? Ya. Atau jika atas nama kepala keluarga, apakah semua anggota keluarga mendapat pahalanya? Iya. Dua-duanya boleh dan dua-duanya benar, dan insya Allah tetap bermanfaat. Imam Asy-Syaukani sampai-sampai mengatakan kalau seandainya kita punya anggota keluarga 100, walaupun kenyataannya kita susah juga nyari keluarga yang 100 siapa itu. Ya mungkin dia istrinya 4, anaknya 25 masing-masing begitu. Jadi kalau seandainya pun dia punya keluarga istrinya 100, ya dia niatkan 1 ekor itu untuk sekeluarga, itu tetap sah. Dan para sahabat ketika ditanya oleh murid-murid mereka di kalangan tabi'in, bagaimanakah kurban di masa Rasul, yang mereka menjawab, kami kurban 1 ekor untuk sekeluarga. Nah, adapun 1 ekor untuk 1 orang seperti sebagian kebiasaan di orang Indonesia, itu pun juga tidak disalahkan, itu tetap sah. Dan kata Imam Nawawi, keabsahan 1 orang 1 ekor itu juga telah menjadi kesepakatan para ahli fikih. Walhasil mau yang 1 ekor 1 keluarga benar, ya 1 ekor 1 nama juga benar. Nah kalau dia ngerasa saya insya Allah bisa kok kurban tiap tahun, jadwal tahun ini atas nama saya, tahun depan atas nama istri, tahun depan lagi atas nama anak yang paling tua, bisa begitu terus kayak gitu, silahkan. Ya kalau dia pengen 1 sekeluarga karena dia nggak jamin tahun depan masih hidup, dia juga nggak jamin tahun depan masih ada duit buat kurban, mendingan dia 1 ekor 1 keluarga aja, bisa kayak gitu. Ini pun juga silakan, luas aja dalam masalah itu, karena para fuqaha pun juga tidak membenturkan di antara keduanya. Saya pernah dikirimin video tentang ceramahnya Syekh Ali Jabir rahimahullah ketika dia kurang lebih ya 5 atau 6 tahun sebelum sekarang ya, video tersebut tentang keheranan dia dengan kebiasaan orang Indonesia yang 1 ekor 1 nama. Lalu video ini pun direspon oleh banyak para ulama juga, dan dia pun dikoreksi saat itu, dan akhirnya dia pun datang ke MUI minta maaf atas ceramah dia tentang hal itu. Tapi sayang itu video sampai sekarang masih aja disebarin, padahal dia sendiri sudah meralat pendapat itu, di mana dia mengoreksi kebiasaan orang Indonesia yang 1 ekor 1 nama. Padahal 1 ekor 1 nama sah, benar, dan itu juga ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddats. Berikutnya dari YouTube, mana yang lebih afdal, membagi kurban di lingkungan sekitar atau di tempat lain atau daerah lain? Iya, jelas. Untuk naklul kurban, dia sama seperti naklul zakah, distribusi kurban atau distribusi zakat, di mana diutamakan di daerah sendiri dulu, di sekitar dulu, ya sebelum ke yang lain. Dan itulah yang terjadi baik di masa Rasul, sahabat, dan generasi awal Islam, mereka begitu dulu. Ya. Kecuali kalau yang di sekitar kita memang udah terpenuhi, bahkan lebih, ya sampai kita melihatnya juga apa istilahnya, lemer juga gitu kan, kulkas isinya daging semua, ya, atau pokoknya luar biasa. Sementara di daerah lain kaum muslimin ada yang kurang misalnya, maka yang seperti ini dibenarkan silahkan didistribusikan ke luar. Dan di dalam sejarah kejayaan umat Islam seperti di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika saat itu lagi makmur-makmurnya, hewan kurban juga sangat banyak, sampai-sampai dia menyebarkan hewan kurbannya ke Ethiopia. Dan itu menunjukkan bahwa tadahur itu menunda, menyimpan sampai berhari-hari kurban itu tidak disalahkan. Karena untuk sampai ke Ethiopia, apalagi zaman dulu belum ada JNT, Shopee belum ada dulu mah, ya kan? Itu butuh sampai berpekan-pekan, mungkin berbulan-bulan.
Adapun larangan menyimpan hewan kurban lebih dari 3 hari, itu ada alasan, ada konteksnya, ada sebab di zaman itu. Dalam hadis Bukhari itu, karena saat itu lagi banyak orang kelaparan, Rasul minta jangan simpan bagi yang lain. Ditambah lagi kalau disimpan lebih dari 3 hari, zaman dulu belum ada freezer, belum ada kulkas, maka kemungkinan itu daging bakal busuk, akan ada. Nah, lalu ketika itu Nabi ditanya, bagaimana, apakah kita simpan lagi? Nggak boleh lebih dari 3 hari. Nabi bilang larangan itu karena tahun lalu ada orang kelaparan, alias itu larangan akan berlaku, silakan kita simpan lalu kita bagi yang lebih jauh, nggak ada masalah. Sekali lagi, pada prinsipnya duluin yang di sekitar kita. Kemudian jika memang sudah kebagian semua, dugaan kuat kita udah kebagian semua, silakan kita ke yang lain. Langsung, ya. Baik. Ada satu lagi. So, bagaimana jika kita berkurban memilih paket flash sale melalui lembaga-lembaga yang menyediakan? Saya nggak tahu nih flash sale-nya kayak apa. Maksudnya hewannya murah, Mungkin bisa flash sale ya. promo atau apa mungkin. Oh iya. Hewannya flash sale gitu. Jadi ada promo kambing flash sale. Ya kalau normal mah harganya anggap 3 juta. Ini flash sale cuma 200.000. Anggap gitu. Rp1. Jadi mahalan ongkos kirim itu ya. Baik ya. Jadi sebenarnya mau itu kambing mahal atau murah atau hadiah, bahkan hadiah kan mereka nggak beli, mau dihadiahin orang gitu ya, itu tetap sah. Yang penting itu kambing memenuhi atau itu hewan kurban memenuhi 2 syarat. Syarat pertama sehat walafiat hewannya, yang kedua secara umur kurban dibolehkan. Kalau ini sudah terpenuhi, maka itu ya sudah sah untuk dijadikan hewan kurban. Adapun masalah ongkos dia beli harganya 1.500.000, 200.000 atau mungkin gratis atau mungkin berjuta-juta, itu tidak masuk ke ranah keabsahan kurbannya. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya anggaplah bukan flash sale ya, seperti ada orang lewat harta, ya menang lotre atau judi langsung beli kurban. Nah yang kayak begini ya umumnya para ulama mengatakan tetap sah tapi dia berdosa. Kenapa? Karena latal bisul haq bil batil, jangan campur aduk antara hak dan batil. Kurbannya hak, ongkosnya batil. Apa dia dicampur aduk? Adapun Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tetap tidak sah dan tidak diterima. Apa dalilnya? Hadis Imam Muslim, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak akan mau menerima dari kecuali dari yang baik-baik. Nah dari situ kata Imam Ahmad bin Hanbal bukan hanya berdosa, tapi memang nggak sah dan tidak akan Allah terima. Ya kenapa? Ya karena memang dari sisi spirit ibadah Islam yang memang menuntut agar adanya kebersihan, bukan hanya bersih niat, tapi bersih caranya, maka dia nggak masuk syaratnya. Nah saya pribadi lebih cenderung ikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah itu, supaya tidak ada orang yang menggampang-gampangkan. Bang, ini uang dari mana? Lu jangan tanya, lu pakai aja. Urusan itu duit gue dari judi, dari nyuri, dari korup, itu urusan gue. Misal begitu. Nah, seorang istri digituin, ya harusnya radar kehati-hatiannya, tahu gitu, ini beres nih, karena khawatir percuma, sia-sia jadinya. Ya, oleh karena itu, jemaah sekalian, masalah ongkos ya tetap diperhatikan, masalah biaya tetap diperhatikan, yang penting halal. Kalau misalnya. Berikutnya tentang potong kuku nih, gimana dengan sunnah potong kuku rambut ya? Kalau dilakukan bagaimana, dan apakah jika misalnya kurbannya untuk satu keluarga, seluruh keluarganya potong kuku itu. Baik, untuk larangan motong kuku dan rambut bagi sahibul kurban, bagi orang yang akan atau pemilik hewan kurban, itu berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, jika dalam dakhalatil asyhur, jika memasuki 10 Zulhijjah, jadi sudah dimulai larangan itu setiap awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah.
wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kalian pengen berkurban, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, maka jangan cukur rambut dan kukunya sedikit pun. Nah, kata Imam Nawawi, rambut yang dimaksud adalah rambut kepala, kumis, ya, kemudian ketiak, bahkan kemaluan. Nah, ini menunjukkan bahwa rambut yang dimaksud adalah rambut si orangnya, bukan hewannya. Karena ada orang yang berpikir itu adalah rambut hewannya atau kuku hewannya. Nah, ketika Imam Nawawi bilang jangan motong kumisnya, kemaluannya, rambut kemaluannya, berarti ini kan ngomongin orang. Karena kita mana kepikiran menyukur kumis kambing, ya kan? Siapa yang kepikiran? Kan nggak kepikiran. Maka ketika dibahas oleh Imam Nawawi seperti itu, berarti ini ke orangnya, bukan ke kambingnya. Nah, kemudian larangan tersebut implikasi hukumnya, dampak hukumnya apa? Apakah larangan haram, larangan makruh, atau larangan etika, adab saja? Dari 4 mazhab, 2 mazhab mengatakan larangan tersebut larangan adab, larangan etika. Dia tidak haram, dia tidak makruh. Ini mazhabnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jadi kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, larangan tersebut tidak bermakna haram dan makruh, tapi etika. Kenapa? Karena larangan tersebut tidak disebut apa dosanya atau apa siksanya atau hukumannya. Itu sama dengan larangan-larangan yang juga tak menyebutkan apa siksa dan dosanya. Seperti larangan tidur tengkurap. Rasul melarang tidur tengkurap. Dalam hadis Imam Abu Daud, bahkan Nabi ya mengatakan di neraka itu para penghuni neraka kalau tidur kayak begini, tengkurap. Tapi jangan dibayangin di neraka ada tidur juga. Betul. Layaknya tidur pun juga siksaan bagi mereka. Gitu. Nah, karena nggak disebut tengkurap itu apa dosanya, apa siksanya, maka para ulama mengkategorikan larangan tidur tengkurap itu larangan etika dan adab tidur, begitu, bukan bermakna haram ya atau makruh. Maka dengan cara berpikir yang sama, berarti larangan nyukur kumis, nyukur rambut dan kuku itu untuk orang yang pengen berkorban itu larangan etika saja, nggak sampai makruh dan haram. Adapun yang mengatakan haram adalah sebagian tabi'in, Hasan al-Basri, al-Auza'i dari kalangan tabi'in dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun mazhab Syafi'i, dia sebagian bilang haram, ya, namun kebanyakan mazhab Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i sendiri termasuk yang tidak mengatakan haram, dia mengatakan itu makruh. Itu tentang 3 hukum atau 3 pendapat para ulama tentang apa implikasi larangan dalam hadis tadi. Nah, ini penting kita ketahui pendapat mereka karena mereka menganalisa, ya, walaupun hukum dasar larangan adalah haram, tapi ternyata ada kaidah-kaidah yang lain. Tidak selalu ternyata larangan itu bermakna haram. Ya. Lalu kemudian bagaimana sikap kita kalau beda pendapat kayak gitu? Nah, untuk kehati-hatian dan sekaligus ikut sunnah Rasul, memang lebih baik tidak. Ya, mau itu larangan haram atau dia makruh atau dia adab, memang lebih baik tidak, demi untuk mengikuti perintah Rasulullah SAW untuk jangan motong rambut dan motong kuku. Lalu apakah ini berlaku untuk keluarganya juga kalau seandainya dia mengatasnamakan keluarga? Ya. Syekh Abdul Rahman Jibril, kemudian Syekh Utsaimin juga, mereka mengatakan ini berlaku hanya untuk si sahibul kurbannya saja. Misal saya kurban untuk atas nama keluarga, tetapi itu biaya dari saya beli gitu, maka ini berlaku buat saya aja. Adapun anak istri dia enggak kena larangan tersebut, Allah suapnya. Iya.
adab-adab menyembelih kurban itu memang hari ini kita lihat masih ya masyarakat Indonesia berperilaku kasar dengan hewan kurban. Ya, Rasul mengatakan dalam hadis yang cukup terkenal Bukhari, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik atas segala hal. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, maka bunuh secara terbaik. Jadi nggak sampai nyiksa, langsung mematikan. Wa idza dhabhtum fa ahsinul dzibha. Kalau kalian menyembelih, juga sembelihlah dengan cara yang terbaik, yaitu dengan pisau atau golok yang tajam, nggak nyiksa. Gitu. Nah, beberapa adab yang seringkali dilalaikan oleh para pemotong atau masyarakat, yaitu pertama mencampurkan di satu tempat antara hewan yang dipotong dengan yang antri untuk dipotong, sehingga mereka hewan-hewan tersebut dalam keadaan tegang melihat rekannya sedang disembelih. Ya, ini termasuk melanggar adab ya, etika pemotong. Para ulama mengatakan harusnya dia dipisahkan. Justru ini saya lihat terjadi di pemotongan-pemotongan di luar negeri, dipisahkan kayak di Australia itu. Di sana kambing mau dipotong, kambing yang lainnya di sana jauh gitu. Dia masukin di ruang kecil supaya dia nggak dilihat oleh teman-temannya. Yang kedua, jangan mempertontonkan itu goloknya di hadapan kambing, simpen dulu, bahkan diurus dulu. Begitu udah siap baru dikeluarin potong. Jadi jangan sambil begini, apalagi diputer-puter kayak pakai karung gitu. Jadi simpen dulu, begitu dia udah tenang, udah siap, baru keluarkan dan disembelih. Lalu kemudian juga ketika apa istilahnya belum mati gitu ya, masih gerak-gerak, itu jangan langsung diseset atau jangan langsung diseret, digantung lalu diseset. Karena ini jadinya jadi bangkai, nggak sah. Karena dia hakikatnya kematiannya belum. Dan jangan-jangan matinya bukan karena sembelihan, tapi karena diseset itu. Kali ini berdasarkan hadis dari Imam Ahmad. Ma quti'a minal bahimah wa hiya hayya wa hiya mayyitun. Ya, apa-apa yang dipotong dari hewan yang masih hidup, tuh lihat, masih hidup kata Nabi, maka hasil potongannya adalah bangkai. Rasul bilang begitu. Maka ini kudu disampaikan oleh para petugas ketika belum mati banget, belum dingin, belum kaku, jangan dulu diburu-buru dipotong kakinya, dihajar kepalanya. Selain memang itu siksaan, dan ini berdosa bagi pelakunya, yaitu juga membuat dampaknya ke hewan tersebut menjadi bangkai. Kalau dia matinya bukan karena sembelihan, tapi karena siksaan. Lalu kemudian juga ini dari sisi kesehatan ya, kan banyak orang kalau habis potong darah di goloknya itu dielap-elapin di tubuh hewannya, dilap itu kan, terus masukin lagi, terus dipakai lagi. Ya baru saja kemarin tuh ada semacam atau seminar ya dengan para dokter juga, itu sebenarnya tidak bagus karena kotor tetap. Nah kotoran itu akhirnya kena di lehernya, dan ini juga bisa mencemari hasil kualitas hewan kurban tersebut juga. Ini jangan harus. Kalau mau lap ya ada air, dia udah sediain air di mana, ya sediain lah, entah di baskomnya, entah di kerannya, dibersihin aja begitu. Jadi bukan dilap di tubuh hewan tersebut. Baik. Nah, adapun tentang masalah kalau adab-adab ini dilanggar, apakah bisa mengurangi kualitas hewan ibadah kurbannya? Tergantung sejauh mana pelanggaran tersebut. Kalau yang dilanggar hingga sampai penyiksaan tadi, itu bukan hanya mengurangi, tapi membuat rusaknya hewan kurban tersebut karena menjadi bangkai. Ya, menjadi bangkai. Lalu bagaimana buat si sohibul kurban? Karena dia nggak potong sendiri, dia hanya melihat gitu. Bukan dia yang melakukan. Dia udah dihitung sesuai dengan niatnya. Jadi yang salah ini bukan si sohibul kurban, tapi si para penjagalnya. Si sohibul kurban insya Allah dia sudah mendapatkan nilai sesuai yang dia niatkan. Ternyata dieksekusi di lapangannya oleh oknum penjagal, dia melakukan kekasaran kayak begitu. Itu perbuatan dia yang tanggung jawab. Kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Yang bikin kasar itu dia, sementara kita
yang sahibul kurban udah menitipkan dengan baik, ini hewannya, ini anggaplah kalau ada ongkosnya ya ini ongkosnya silakan. Ternyata dia seperti itu kesalahan bukan di kita, kesalahan di dia. Sama seperti apa namanya, kita udah sedekah nih buat tetangga yang baik, kita titipin ke tetangga sebelah karena tetangga ini lagi ada di rumahnya. Contohnya uang sedekah kita dipakai sendiri sama dia, misal gitu. Sedekah kita tetap punya nilai di sisi Allah, walaupun nggak nyampe ke penerima, ya. Tapi yang dosa ya tetap si tetangga yang diamanahi, dia tidak amanah. Ya. Baik, sebelum ke selanjutnya, saya sampaikan dulu ada 2 lagi di pertanyaan Ustaz di online. Waktunya kira-kira 10 menit lagi, gimana Ustaz? Masih bisa? Iya. Bisa ya. Yang dari musola ada pertanyaan lagi? Oh ya, dari musola dulu, silakan mereka. Sekali buat aku saya masih mana kalau namanya aja Pak, mana sekali tarik itu ada 12 susah, ada sekali tarikan soyak gitu. Jadi kalau efek gitu ada mana sekali itu udah disembeli, tapi ya tiap diri lagi gitu kan, atau dia kawan lagi akan sebut lagi ya. Jadi untuk nyembelih itu ada 3 saluran yang mesti putus. Itu maksimal, minimal 2. Ya. Dalam mazhab Syafi'i minimal 2. Kan saluran itu ada 3 ya, saluran darah, saluran pernapasan, sama saluran pencernaan di sini. Minimal 2 yang putus. Minimal tuh. Bagusnya 3. Kalau 2 itu udah putus, walaupun ada hewan yang kuat, dia masih udah putus pada masih dia. Ya tunggu aja, itu juga mati sebenarnya. Ya tunggu aja, walaupun mungkin setengah jam lagi, 1 jam lagi dia bakal mati juga sebenarnya, asal yang tidak putus. Sehingga itu udah cukup, nggak usah lagi ada babak kedua. Udah dipotong lagi ya. Itu juga mati kok. Yang penting tadi 2 saluran itu udah putus. Adapun yang dimaksud dengan sekali sembelihan itu maksudnya sekali sentuhan goloknya dengan hewannya. Ketika udah terangkat lalu ditempelin lagi, berarti 2. Mau dia seperti ini atau sekali gentak saja, atau dia seperti ini, yang penting masih 1 kali sentuhan, itu masih sekali. Iya kayak gitu. Ya, karena memang kan hewan itu berbeda ya. Ada yang kecil kayak kambing, leher kecil. Mungkin sekali seret udah bisa. Tapi kalau goloknya besar. Tapi kalau sapi yang ukuran dimusin, yang lehernya juga gede, sekali begini malah khawatir nggak kena, malah geli. Ya, kalau seperti itu mungkin hanya kena 10 cm saja, dia malah melukai biasa, kayak kebeler sama benang aja rasanya bagi dia. Tapi kalau seandainya ya seperti itu, karena memang luas dia, itu memang harus begini. Ya. Kalau misalnya, tapi yang jelas maksud dari sekali itu adalah masih nempelnya itu golok dengan lehernya. Kalau sudah diangkat, ditempel lagi, itu yang keluar. Boleh ya? Kalau diangkat tempel lagi boleh ya? Itu kalau sisi adab dan tata cara nyembelih dia nggak boleh. Karena dia masuk kategori khawatir, takzik, menyiksa. Nggak masuk kategori fasidul tibah, berbuat baiklah ketika menyembelih. Andanya jangan gitu. Nah, adapun tadi ya kalau dia jalan lagi, lari lagi. Yang penting tadi kita yakin udah 2 saluran yang kepotong, insya Allah dia kembali. Baik, 2 pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan tutup ya. Pertama, apabila berkurban di daerah pelosok, apakah sebaiknya mengikat penyelenggara dan dokumentasi pelaksanaan kepada kedua, apakah orang yang berhaji diwajibkan berkurban juga?
Untuk masalah kurban di tempat lain, apakah mesti didokumentasikan gitu ya? Ya. Lalu kemudian dikirim. Dalam kitab fikih sunnah dikatakan begini, apa namanya, untuk orang yang berkurban, ya, ayas tahabu ayat baha binafsi, hendaknya dia berkurban dengan memotong sendiri, disukai. Yustahabu artinya disukai, disunahkan, motong sendiri. Tapi motong sendiri tidak mungkin terjadi kalau ada orang kurban di daerah. Kan kita di sini, hewannya di sono. Wa illa, kalau dia nggak bisa, maka fayandumulahu ayashida, dianjurkan bagi dia untuk nonton, untuk melihat hewan kurbannya ketika disembelih. Jadi kalau kita nggak bisa menyembelih atau masih terik lah menyembelih sendiri, atau dia tidak mampu, ya disunahkan buat melihat. Nah, itulah mungkin jalan berpikir kenapa difoto dan dikirim. Selain memang itu bentuk akuntabilitas atau kejujuran bahwa betul uang yang Anda kirim sudah kami belikan hewan kurban dan ini hewannya sedang dipotong gitu. Ya, walaupun ini kembali ke masalah memang kejujuran si lembaga. Namun buat lembaga-lembaga yang sudah terpercaya, ya sangat beresiko kalau mereka berbohong. Ternyata itu foto dikirim ke banyak orang, fotonya sama gitu. Jadi kambing Anda, ini kambing Anda, kebetulan ini tetangga, kok kambing lu sama ya? Nah ini akan reputasi si lembaga itu akan hancur tuh, ternyata dia berbohong gitu kan. Dan saya yakin untuk lembaga-lembaga yang udah besar itu kayaknya nggak sampai, dan nggak mungkin mereka seperti itu karena sangat buruk pengaruhnya, tidak besar buat reputasi mereka. Jadi yang seperti itu nggak ada masalah, ya, mau dikirim lewat WA fotonya atau email kalau nyaman dulu. Jadi nggak ada masalah. Oh kalau ini pakai streaming, apa namanya itu, video call. Pak, Bapak mau nonton nggak? Kami Bapak mau dipotong, oh, silakan, langsung dihidupin, langsung dilihatin, jadi silakan. Walaupun kita nggak di tempat yang sama, tapi kita melihat, alhamdulillah itu tetap mewakili makna hendaknya dia melihatnya, tetap dia mendapatkan sunnah melihat kurban dipotong. Yang kedua, apa tadi? Haji, orang haji. Iya. Untuk orang yang haji atau kurban, ya memang di sana ada hadiu. Ya, al-hadiyu itu kurban untuk orang yang sedang di tanah air. Ya. Namun bagaimana kalau bukan tanah air, tanah haram? Ya, namun bagaimana kalau untuk jamaah haji yang nggak terkoordinir, ya kayak backpacker gitu ya, sehingga tidak melakukannya misalnya, sehingga uangnya pun pas-pasan. Nah, bagaimana mereka untuk yang di sana, ya tidak sambil al-hadyu berkurban. Untuk yang kayak gini, jamaah yang kayak begini dibolehkan mengganti kurban itu dengan cara puasa di hari tasyrik. Puasa di hari tasyrik hukumnya terlarang, tapi khusus bagi mereka yang enggak kurban atau di sana haji itu di tanah suci si jemaah haji, maka mereka dibolehkan untuk berpuasa di hari-hari tasyrik. Jadi ini masih diperselisihkan para ulama tentang hukumnya, walaupun dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi mengatakan itu sah dan boleh berpuasa di hari tasyrik bagi mereka yang tidak berhubungan di tanah haram buat jamaah haji ya. Nah, adapun buat yang tidak sedang jamaah haji memang ya ada pilihan saja. Ya, mau kurban. Baik Bapak Ibu, sudah 6.30 ya. Ini sudah cukup ya. Mohon maaf dan kami juga mohon maaf nih kalau audionya bermasalah ya. Sebetulnya settingannya nggak ada bedanya dengan sebelum-sebelumnya gitu ya. Cuma kadang-kadang menjadi kecil ya di YouTube ya, kecil. Tapi insya Allah semua record di YouTube dan nanti kita coba akan editing ya. Besar suaranya di YouTube. Nah, di channel kami Musola Al-Ikhwan channel. Itu yang like and subscribe.
belum semua terjawab, tapi dengan demikian kita masih dapat lebih semangat lagi untuk mencari tahu ya. Kita sama-sama akhiri dengan baca istighfar, astagfirullah dan doa kepada Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Tapi hadir tetap sah. Yuk, saya tutup ya.